Hai, Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan gue Abdul Kholik. Di video ini mungkin kalian sadar kalau kualitasnya kurang baik. Mohon maaf, ini gue buat videonya cuman pakai alat seadanya, cuman pakai kamera depan gue. Di sana ada lighting tapi udah cukup. Hari ini gue cuman mau ngomongin sebuah hal yang menurut gue harus dilurusin karena ini ada kayak statement dan status dari seorang influencer. Dan ya kalian tahu lah ya, yang namanya influencer itu kan biasanya mempunyai pengikut basis yang banyak. Ketika dia berbicara dianggap reasonable, diterima, dan ya benar gitu bagi pengikutnya. Cuman ya udahlah ya, gua harus benerin apa yang salah. Sebelumnya disclaimer dulu, ini adalah status dari Gita dan gua juga belum tahu sama sekali si Gita ini siapa sih. Nama lengkapnya Gita Savitri Devi. Dan ketika gua riset sedikit, nggak taunya si Gita ini adalah seorang influencer dan biasanya juga aktif di YouTube gitu ya. Sebelum gua masuk ke pembahasan, sebenarnya udah ada kontroversi yang terjadi sama si Gita ini, yaitu mengenai pendapat dia untuk milih child free, yaitu nggak mempunyai anak, dengan alasan segala macem. Dan ya biar lebih enak kita bacain aja bagaimana statusnya. Oke. Nih, gua bacain ya. Nih, dari status ini ada yang bales gitu. Kak, kalau seandainya tiba-tiba dikaruniai anak, gimana perasaannya? Gitu kan, tanda tanya. Kemudian dibalaslah sama si Gita. Di kamus hidup gua, tiba-tiba dikasih is very unlikely. In my opinion, lebih gampang gak punya anak daripada punya anak. Karena banyak banget hal preventif. Preventif loh, mencegah. Yang bisa dilakukan untuk tidak punya. This scenario is very unlikely to happen. Skenario ini sangat tidak aku sukai untuk terjadi gitu kan. Kemudian gini, ada balasan lagi dari kita. Kalau kontranya yang waras mah biasa. Kalau yang nggak waras, yang udah nagging guide trip, bawa-bawa agama, yang udah alah so idealis, masa sih nggak mau. BTW ada loh yang ngomong begini ke gua, yang gua tambah menikmati hidup dong. Ibu-ibu julid kayak gitu bakalan makin dengki kalau lihat orang yang nggak punya anak terus happy, karena dia sebenarnya lelah, letih, lesu dan tersiksa. Mesti ngurus anaknya tapi nggak mau ngaku, makanya dengki kalau dianya happy dan konten dengan pilihan hidup dia, yaitu beranak. Nggak akan ganggu orang yang nggak mau beranak. Ya, sebenarnya dari sini pun kan udah ada permasalahan. Kemudian jika kita kaitkan dengan status terbarunya, ini gue bacain gitu ya. Fenomena yang udah menjamur banget, tapi nggak banyak diangkat. Aki-aki trash yang obses sama pernikahan. Sex, controlling woman, all he wants pakai basic agama yang setengah-setengah, and spiritually abusive. Copyright story Gita Sav. Ini retweet dari @urpa pupa. Ya kan ini apa ya, secara nggak langsung nunjukin kurang konsisten si Gita ini dalam berpendapat, dalam beropini gitu. Kenapa? Karena di status sebelumnya dia ini sama sekali nggak pengen dikomentari hidupnya yang memilih untuk child free. Gua nggak nyalahin, silakan, itu hak anda untuk child free, ya itu kehidupan anda gitu. Ya namun ketika ada yang bales gitu, karena kita nggak tahu, udah banyak orang yang mencoba berusaha sebanyak mungkin untuk mempunyai seorang anak biologis, maksudnya benar-benar keturunan darahnya gitu, tapi belum dikasih. Dan tiba-tiba gua nggak tahu alasan, ya bisa, silakan, monggo, nggak apa, anda nggak punya anak. Cuman di sini dia ini ada prasangka gitu kalau orang-orang yang komen kayak gitu ya ibu-ibu yang letih, lesu ngurusin anak, seolah-olah yang diurusin sama, maksud gue yang dilakuin sama seorang ibu itu benar-benar hal yang berat gitu. Gue nggak mau jadi ibu, seolah-olah dia ngungkapin kalau pendapat dia itu ya ini gue Gita nggak mau jadi ibu gitu. Gak bisa gitu. Menurut gue ada esensi yang salah di sini, ada yang terlupakan bahwa nilai seorang ibu itu justru dari jasa-jasa dia, capeknya dia nyiapin makanan pagi-pagi, nyiapin bajunya anak sekolah. Dan ya memang di era zaman sekarang nggak semua ibu
harus jadi ibu rumah tangga. Dan gue open aja, silakan, nggak jadi masalah juga. Gue lebih terima keadaannya gitu dengan kondisi aktual sekarang. Cuman dia kan berprasangka di sini, menjelekkan kalau seolah-olah dia nih orang yang paling bahagia gitu di bumi. Kemudian ada orang yang julid yang ngomenin dia itu adalah ibu-ibu yang letih lesu karena ngurus anak, nggak bahagia. Nggak gitu, maksud gue nggak gitu juga. Kemudian kalau kita kaitkan dengan status terbarunya, fenomena yang udah menjamur, aki-aki trash, maksud gue nggak pantas banget gitu kata aki-aki trash ini. Trash itu sampah gitu kan. Kemudian diekivalenkan dengan berbagai statement. Pertama, obses sama pernikahan. Kedua, seks. Yang ketiga, controlling woman, all he wants pakai basic agama yang setengah-setengah. Ya menurut gue ini problem banget gitu. Kenapa? Karena yang di highlight dia aki-aki gitu. Dan menurut gue tahu tujuannya, arahnya kemana. Kata aki-aki ini sebelumnya kan makna aslinya beneran laki-laki gitu, pria. Dan terjadi pergeseran makna, konotasinya aki-aki ini sekarang dikaitin dengan seorang pria ataupun lelaki yang mempunyai penampilan ataupun case layaknya seorang ustadz. Maksudnya pakai celana cingkrangan, jenggotan, kemana-mana pakai baju gamis, celana panjang. Ya apa ya, gue ngerasa ada penggiringan opini dan benar-benar stereotype. Apa stereotype? Seolah-olah satu sampel ini itu udah nunjukin keadaan seluruh sampel-sampel yang lain. Gini, gue berbicara gini, nggak bisa kita ngambil kesimpulan berdasarkan satu kejadian. Padahal ada banyak kejadian dalam satu tempat tersebut, dalam satu populasi kita sebut. Kemudian kita ambil satu. Oh, apakah sampel yang kita ambil ini cukup merepresentasikan nilai-nilai dan keadaan dari sampel-sampel yang lain? Belum tentu. Karena di dalam populasi tersebut ada berbagai macam variabel yang berbeda. Ya mungkin itu variabel eksternal ataupun internal. Gue nggak tahu sih bahasa yang tepatnya apa. Cuman ini pengandaian gue aja gitu. Yang mempengaruhi outputnya nanti bagaimana gitu kan. Nah, di sini seolah-olah aki-aki itu ya ekivalen ataupun orang-orang yang ngelakuin 3 hal yang gue sebut tadi. Dan yang diangkat di sini, aki kan membawa apa ya, dikaitkan dengan agama gitu kan. Sedangkan di pernyataan statement sebelumnya si kita ini ya nggak open gitu dengan orang-orang yang bawa agama. Jadi gini, ketika aki-aki trash ini disebut, memang nggak sepenuhnya salah gitu, bahwa ada aki-aki trash. Ada beberapa kasus yang gue juga pengen bilang aki ini trash gitu, sampah. Cuman tetap harus diingat gitu. Gue nggak tahu apa yang buat si Gita ini berani untuk speak up kayak gini. Ya mungkin dia pernah disakitin ataupun punya masalah sama oknum. Kemudian oh gitu, kalau aki-aki ini jahat gitu. Enggak. Itu kayak apa ya, kayak film yang seolah-olah manusia ini antagonis, merusak alam. Padahal kan masih banyak juga manusia yang care, peduli sama lingkungannya gitu kan. Kita basmi genocide gitu, nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Karena ya wajar ada perbedaan gitu. Nah, aki-aki pun berpotensi, sangat berpotensi untuk melakukan kegiatan lagi, melakukan tindakan yang buruk tadi. Dan tidak perlu menjadi aki-aki pun, Anda juga tetap berpotensi melakukan tindakan yang buruk tadi. Lantas, pantas gak aki-aki ini dimaknai sebagai seorang muslim laki-laki yang menjalankan agamanya? Yang gua nggak bisa berkesimpulan gitu. Kalau tampilan atau case itu satu dari sekian nilai yang menunjukkan kebaikan lu dalam menjalankan agama. Kemudian nggak perlu jadi aki-aki. Maksud gua ya lu lihat berapa banyak tempat-tempat apa ya, tempat-tempat yang buruk
Maksudnya tempat-tempat apa kok gua lupa kata-katanya. Tempat-tempat pokoknya tempat-tempat yang identik dengan hal yang negatif gitu. Yang ya lihat aja persentasenya, banyakkan aki-aki, dalam tanda kutip aki-aki yang dimaknain seperti yang gua jelasin tadi gitu kan, atau benar-benar laki-laki badung gitu. Dan ya 1 kasus 2 kasus itu menyebabkan si kita ini berani beropini. Nggak mesti orang yang berjilbab itu jadi baik, nggak. Kemudian apakah kondisinya Mbak Gita yang udah berhijab ini sekarang lantas udah sepenuhnya menjalankan syariat? Kan enggak juga gitu kan. Lah ini kan aneh gitu, kok berani-beraninya mendiskreditkan makna aki-aki di sini. Kemudian gua takutnya kalau followersnya ataupun pengikutnya si Gita ini terpengaruh, mungkin aja sebelumnya ada aja yang baru coba hijrah dan segala macam, dengar cerita si Mbak Gita ini bagus gitu kan dengan Paulusnya jadi mualaf gitu. Kemudian tiba-tiba dikasih alasan-alasan yang macam ini, oh reasonable, bener-bener bener-bener masuk akal. Ya sudah, artinya gue nggak mau lagi dengan aki-aki, gue maunya sama yang kesannya nakal-nakal gitu, yang rokokan, yang antingan, yang mabuk-mabukan, yang terus terang gitu. Lu lihat dah, ada hadis itu yang ngomong kalau kemaluan itu sebagian dari iman. Selagi orang itu punya malu untuk ngelakuin hal-hal yang buruk tersebut, masih ada iman. Lah orang-orang zaman sekarang ini terang-terangan, wah ini gua, lu harus terima gua apa adanya. Lihat, ketika gua ngelakuin tindakan buruk, siapa yang masih bertahan? Ketika gua ngelakuin tindakan baik, semua orang pada dekat. Benar-benar filosofis. Cuman ya inilah ya, benar-benar permainan pemikiran di zaman sekarang. Silakan Anda tentukan diri Anda sendiri mau jadi apa. Mau jadi orang yang taat dengan agama, dengan syariat, ya begitulah. Silakan, monggo. Ketika logika Anda didahulukan untuk menghakimi wahyu. Ini gue kutip dari Ustaz Khalid. Maka yang seharusnya kapasitas akal diberikan oleh Allah tersebut untuk memahami wahyu, Anda gunakan untuk menghakimi wahyu, maka akal siapa yang dijadikan standar gitu dalam hal ini? Apa akalnya Albert Einstein? Apa Thomas Alva Edison? Apakah Rudolf Steiner? Ya silakan. Jadi nggak ada ketentuan kan. Nah, ketika itu dipertanyakan, kenapa kita masih ngelakuin sholat 5 waktu? Kenapa kita harus sholat subuh pagi-pagi, harus bangun? Kenapa kita masih lempar jumroh? Padahal itu kan cerita dulu. Si iblisnya juga nggak ada lagi, kan? Itulah yang namanya syariat. Dan iya silakan. Allah kan dari Asmaul Husna pun mempunyai Asmaul Husna yang bebas berkehendak gitu. Jadi ada satu yang dipertanyain, di mana iman kita gitu. Iman tersebut kan ya bukan cuman diucapkan dengan lisan, saya beragama, saya berpenampilan muslim, enggak kan. Ya terlepas dari hal agama tadi, gua rasa nggak pantas aja gitu si kita ini untuk beropini seperti itu. Maksud gua terlalu cepat, terlalu dini, dan juga stereotyping banget gitu untuk memaknai bahwa aki-aki ini adalah orang yang macam gitu kan. Ya memang ada, gua nggak nyalain sepenuhnya. Mungkin ada orang yang memanfaatin agamanya, nanti ketika udah nikah mau nambah lagi istri doang. Padahal kan ya gua juga paham gitu, kita harus dewasa zaman sekarang ini. Cuman ya sikapin aja yang mana yang baik, yang mana yang buruk, silakan tentuin sendiri. Ya, gue nggak pernah nyalain. Yang gue takut nanti yang didiskreditkan itu agama, bahkan Allah. Gue nggak pernah nyalain agama. Agama selalu memberikan solusi terbaik, dan gue nggak bisa ngingkarin itu. Islam adalah agama yang paling benar, dan gue bener-bener ketika ingin bergeser, ingin coba open minded layaknya si Gita. Mungkin banyak zaman sekarang ini
wanita-wanita berhijab yang open minded, yang masih teteo gitu kan. Gue nggak tahu apakah yang benar itu nggak mau dikontrol ketika si istrinya goyang di depan kamera dilihat sama jutaan laki-laki di sana. Maksud gue apa ya, filosofis, cuman ada nilai terselubung di dalamnya itu yang nggak bisa kita lihat secara pasti. Cuman aduh, gua kok bingung sih nyampainya. Inilah benar-benar pemikiran. Silakan, inilah opini gua apa adanya. Ini pendapat gua, kalian nilai sendiri aja. Apa yang benar silakan dipahamin, mungkin bisa dijadikan pertimbangan dan pemikiran kalian yang kurang tepat. Mungkin nanti kalian juga ada yang ingin komen, "Bang, ini kurang tepat." Silakan komen di bawah, gue buka pintu diskusi yang seluas-luasnya untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Dan itu aja hari ini. Wassalamualaikum.